Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini, pertempuran antara Xiaoyan melawan wanita Taisu nomor 3, pertempuran Dewa Roh Kematian melawan pria Taisu nomor 4, dan perang antara tentara berkobar melawan para pejuang Taisu masih terus berlangsung. Tapi apa yang tidak diperhatikan Xiaoyan adalah bahwa setiap armor dewa palsu yang ditarik ke dalam benda raksasa segitiga akan selalu ada sosok-sosok baru yang keluar darinya. Dan nomor di lengan mereka adalah nomor yang sama yang baru saja dibantai oleh tahan roh, yaitu para pejuang Taisu yang terbunuh. Kecuali untuk armor besi dewa palsu yang direnggut oleh Xiaoyan. Selama armor besi dewa palsu dipulihkan oleh Taisu, mereka akan muncul kembali seolah-olah dihidupkan kembali. Jadi sampai titik ini, meskipun pasukan tentara berkobar membunuh banyak tentara Taisu dalam pertempuran, jumlah para pejuang Taisu yang seharusnya terbunuh tampaknya tidak berkurang. Bukannya mereka tidak terbunuh, tapi para tentara elit Taisu yang terbunuh sepertinya akan selalu digantikan oleh yang baru. Dan mereka yang muncul dengan armor dewa palsu segera bergabung ke medan perang lagi. Sang ratu secara alami mengamati pemandangan aneh ini. Dia melihat benda raksasa segitiga itu yang ternyata adalah bahtera dengan nama Taisu di atasnya. Selalu ada aliran prajurit yang menjara darinya dan ada ratusan monster void sebagai suplemen cadangan. Dengan restu dari kekuatan abadi yang kuat itu, jika Taisu memasok dan terus bertarung, cepat atau lambat tentara berkobar akan kewalahan. Bahkan meskipun pasukan berkobar memiliki banyak orang, tetapi Taisu dapat bertarung tanpa henti dan kekuatan tempurnya juga tidak pernah berkurang. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak sedang memikirkan cara untuk mengakhiri satu sama lain. Sang ratu tampaknya tidak memiliki kekhawatiran. Sampai sekarang, tidak ada pihak yang menggunakan kartu truf mereka. Meskipun Taisu terus-menerus menambah kekuatan abadi, pertempuran berlarut-larut semacam ini pada dasarnya akan menjadi pemborosan sumber daya. Pasukan yang berkobar bukanlah pertempuran yang kacau. Dan justru karena inilah moral Taisu sangat terkuras. Tentara berkobar tidak menyerang secara penuh karena keunggulan jumlah mereka, tetapi berperang melawan Taisu dengan cara mengendalikan ritme. Jelas mereka mengetahui bahwa penambahan Taisu adalah kesulitan yang ingin mereka atasi. Tetapi pada saat ini, di samping singgasana ratu, terlihat sesosok muncul pada waktu yang tidak diketahui. Dia berdiri di samping dengan hormat sambil menggenggam tangan. Yang mulia, semuanya sudah siap. Kita bisa menutup jaring kapan saja, ucap sosok itu. Sosok yang mengatupkan kedua tangannya tidak lain adalah Jia Xiangyang. Apakah kamu yakin semua Taisu sudah datang ke sini? Tanya sang ratu. Jia Xiangyang menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, saya mendapat berita dari api gelap. Semua Taisu sudah tiba, ucap Jia Xiangyang. Sang ratu dengan ringan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dia sepertinya tidak berniat untuk segera menutup jaring. Yang mulia, kapan jaring akan ditutup? Tanya Jian Xiangyang dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa semakin lama penundaan, maka semakin besar korban dari pasukan yang berkobar. Sang ratu lalu berkata, jangan terburu-buru, pertempuran ini disiapkan untuknya, dan dia akan memutuskan kapan itu akan berakhir, ucap sang ratu berkata dengan ringan. Jian Xiangyang tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia memandang Xiaoyan yang bertarung melawan Taisu nomor 3. Biarkan dia memutuskan, yang mulia, masalah ini agak terburu-buru. Hingga saat ini, korban pertempuran tidak sedikit. Jika terus ditunda seperti ini, akan ada korban yang lebih besar lagi. Mengapa dia harus memutuskan? Tanya Jian Xiangyang dengan bingung. Jelas Jian Xiangyang sangat enggan memberi Xiaoyan hak untuk membuat keputusan. Sang ratu lalu berkata, perang ini diperjuangkan untuknya, ucap sang ratu. Berjuang untuknya, ucap Jian Xiangyang bahkan lebih bingung. Bukankah alam Suanyin yang membersihkan ngengat seperti Taisu? Melihat keraguan di wajah Jia Xiangyang, sang ratu berkata lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa membunuh mereka akan mengakhiri segalanya? Ucap sang ratu. Mereka telah menyita sumber daya alam Suanyin.
Tidak heran semakin sedikit orang kuat di alam Suanin selama ratusan ribu tahun. Mereka ingin menguasai sumber daya dunia. Apakah kamu memiliki keyakinan menghentikannya? Ucap sang ratu. Jian Xiaoyang jelas tidak tahu banyak. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Zuzang, dia masih tidak mengerti mengapa Xiaoyan menunda perang dan membawa lebih banyak korban. Setelah menghancurkan kelompok Taisu ini, tidak lama lagi Taisu akan datang. Dan kemudian mereka akan menjadi lebih kuat. Jika kamu dapat memblokir kali ini, menurutmu apakah kamu dapat memblokir untuk kedua kalinya? Bahkan aku tidak bisa. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa melakukannya, ucap sang ratu. Jian Xiaoyang memandang Xiaoyan setelah mendengar kata-kata itu. Matanya rumit dan dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkannya, dia akan dipukuli oleh sang ratu. Hanya saja Jian Xiaoyang tidak mengerti mengapa sang ratu menaruh harapannya pada Xiaoyan. Dilihat dari kekuatan Xiaoyan saat ini, apa yang bisa dilakukan setelah melalui perang ini? Bisakah dia menyelamatkan alam Suanin? Jawaban Jian Xiaoyang adalah tidak. Bahkan eksistensi sekuat sang ratu sama sekali tidak mungkin untuk memblokir invasi apalagi Xiaoyan. Jian Xiaoyang bahkan tidak berpikir Xiaoyan bisa menghadapi Taisu nomor 3 dengan kemampuannya sendiri. Xin kembali ke medan pertempuran Xiaoyan. Pada saat ini, suara emas dan besi yang bertabrakan terus terdengar dari ujung jauh. Gelombang api dan energi pedang bertabrakan dengan gila-gilaan. Sulit dipercaya bahwa sekarang gelombang apilah yang lebih unggul. Meskipun energi pedang itu sengit, tapi gelombang api tampaknya lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tingkat kekuatannya tiba-tiba menjadi keabadian Kaisar Langkah ke-6? Ucap wanita Taisu nomor 3 sambil menahan pukulan dari ayunan gila Xiaoyan. Kegilaan di mata Xiaoyan tampaknya semakin intens. Itu adalah reaksi yang tidak dapat ditanggungnya setelah menggabungkan klon Yonghe. Hanya saja kegilaan semacam ini juga meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan. Dengan tubuh Yuan Shen dan klon Yonghe yang sudah menjadi langkah ke-6 keabadian Kaisar, kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi dalam keadaan ini, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kebijaksanaannya dan tidak bertarung sepenuhnya dengan insting. Ini benar-benar berbeda dari gaya bertarung sebelumnya. Sepertinya kamu telah membayar banyak untuk mendapatkan kekuatan keabadian Kaisar dari langkah ke-6, ucap wanita Taisu nomor 3. Saat dia berbicara, Xiaoyan menerobos serangannya dan membanting satu tebasan ke arah dadanya. Nomor 3 bereaksi dengan cepat. Dengan lengannya yang terangkat, armor dewa palsu langsung berubah menjadi perisai untuk memblokir serangan sengit Xiaoyan. Pukulan yang dilemparkan Xiaoyan membuat gelombang api meledak dari penguasa Suan, dan kekuatan yang tak tertandingi mengalir deras. Perisai yang berubah dari armor besi dewa palsu juga mengeluarkan suara berderak. Nomor 3 terkejut. Serangan Xiaoyan tidak dapat dihentikan. Setelah menembus perisainya, penguasa Suan Xiaoyan menghantam dadanya dengan keras. Tubuh wanita Taisu nomor 3 jatuh lurus ke bawah seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dengan keras sosoknya menabrak tanah di alun-alun istana Nirvana abadi, memecahkan lubang besar dengan asap debu yang beterbangan. Tetapi segera setelah itu sosok Xiaoyan di udara langsung masuk ke dalam lubang besar, dan segera terjadi ledakan kedua. Lubang besar itu meledak lagi dan sudah tak berdasar jika dilihat dari atas. Jika nomor 3 kalah dalam pertarungan ini, hal ini pasti akan berdampak pada moral banyak pejuang Taisu. Dan pemandangan ini jatuh di mata banyak orang. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan dari pedang void suci yang dilemparkan oleh nomor 3 telah mekar. 12 zodiak totem muncul di permukaan. Itu berubah menjadi 12 cahaya pedang yang mulai berputar. Detik berikutnya, 12 cahaya pedang meluncur masuk ke arah lubang besar yang tertutup debu di bawah. Suara teredam terakhir terdengar begitu 12 cahaya pedang memasuki lubang besar. Asap dan debu membumbung ke atas, menutupi lubang besar itu. Setelah waktu yang lama, masih tidak ada gerakan di dalam lubang besar. Banyak pejuang Taisu melihat ke arah lubang besar. Nomor 3 adalah komandan mereka, dan juga mewakili kekuatan tempur teratas mereka. Kemenangan atau kekalahan nomor 3
secara alami akan mempengaruhi mentalitas mereka. Pada saat ini, tiba-tiba saja semburan angin terdengar melalui asap dan debu. Lalu terlihat sesosok akhirnya muncul keluar dari asap tebal. Dengan kemunculan sosok ini, mata semua orang tertuju padanya. Meski sosok itu sedikit menyedihkan, sepertinya tidak ada masalah serius. Dan sosok yang pertama keluar dari asap dan debu bukanlah Xiaoyan, tetapi wanita Taisu nomor 3 yang menghancurkan tanah dari lubang besar. Kondisinya agak menyedihkan. Pelindung dewa palsu di tubuhnya rusak, dan bahkan sepotong besar pelindung di dadanya rusak. Nomor 3 menatap tajam ke lubang besar yang diselimuti asap dan debu. Hampir saja aku dikalahkan. Sungguh lawan yang merepotkan. Untuk bisa mengalahkannya, aku bahkan harus menggunakan 12 pedang void suci untuk menyegelnya, ucap wanita Taisu nomor 3 berkata sambil mencengkeram dadanya yang terluka. Setelah berbicara, dia berbalik dan siap kembali ke monster void Taisu. Dia tidak peduli apakah Xiaoyan hidup atau mati di lubang besar itu. Kondisinya saat ini sudah menderita luka serius. Yang terbaik adalah kembali ke camp Taisu untuk memulihkan diri. Bahkan jika pedang 12 suci void tidak dapat membunuhnya, itu pasti akan dapat menjebaknya. Orang ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Hal yang paling luar biasa adalah dia menyembunyikan kekuatannya, ucap nomor 3 berpikir dalam hatinya. Sebelum ini, dia berpikir bahwa kartu truf Xiaoyan adalah kekuatan keabadian fisik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan juga memiliki kekuatan keabadian kaisar langkah ke-6. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh armor dewa palsu. Dia merasakannya saat bertarung satu sama lain. Meskipun nomor 3 dapat melihat bahwa kekuatan langkah ke-6 Xiaoyan mungkin bukan miliknya, tetapi selama pertarungan itu, kekuatan Xiaoyan tidak pernah menghilang karena berlalunya waktu. Dan itu tidak terlihat seperti metode misterius pada umumnya. Hal ini membuat nomor 3 merasa sangat aneh. Dia sudah memastikan dengan jelas bahwa sebelumnya Xiaoyan hanyalah dewa Dao. Aura yang dirasakan tidak mungkin salah. Untungnya Xiaoyan tampaknya tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Dengan kekuatannya yang ditunjukkan, begitu dia menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno, bahkan wanita Taisu nomor 3 akan dikalahkan tanpa keraguan. Wanita Taisu nomor 3 tidak berani ceroboh lagi. Jika dia terus melawan Xiaoyan, begitu Xiaoyan menerobos 12 pedang suci voidnya, maka dia mungkin tidak dapat menahan Xiaoyan lagi. Memikirkan hal ini, wanita Taisu nomor 3 tidak ragu-ragu untuk pergi. Segera sayap dewa muncul dari belakangnya. Dengan getaran sayap itu, dia siap melesat pergi. Namun tepat ketika wanita Taisu nomor 3 berbalik, rasa krisis hidup dan mati yang kuat segera menyelimutinya. Sayapnya yang gemetar tiba-tiba terentang untuk menghalangi tubuhnya. Api hiruk-pikuk bercampur dengan guntur hitam yang berkedip-kedip, membombardir sayapnya dengan gila-gilaan. Sayap itu langsung runtuh. Kemudian nyala api yang sangat kuat menyelimuti wanita Taisu nomor 3. Saat berikutnya, serangan berat menghantam dadanya yang sudah terluka parah. Pelindung dadanya rusak, dan pengeboman di dadanya adalah penguasa Suan hitam yang berat. Melihat di sepanjang penguasa Suan adalah nyala api yang bersinar dengan warna-warni, dan sosok yang memegang penguasa Suan adalah Xiaoyan yang seharusnya disegel oleh wanita Taisu nomor 3. Tapi anehnya, dia muncul di belakang wanita Taisu nomor 3 pada suatu waktu. Tidak mungkin, aku menyegelnya dengan tanganku sendiri. Bahkan jika itu terlepas dari belenggu, tidak mungkin muncul di belakangku dalam sekejap, ucap wanita Taisu nomor 3. Wanita Taisu nomor 3 menyemburkan seteguk darah lagi di balik topengnya. Dia tidak siap untuk pukulan ini. Itu karena dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan muncul di belakangnya. Sangat jelas bahwa dia baru saja menyegelnya dengan tangannya sendiri. Bahkan jika Xiaoyan adalah langkah ke-6 dari keabadian kaisar, tidak mungkin untuk lolos begitu cepat. Wanita Taisu nomor 3 memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia masih tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Wanita Taisu nomor 3 yang dipukul keras oleh Xiaoyan jatuh lagi ke lubang besar. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi pada saat ini,
Terdengar suara angin kencang di lubang besar yang diselimuti asap dan debu. Terlihat sesosok tubuh dengan jubah emas tiba-tiba keluar dari bawah, lalu meninju punggung wanita Taisu nomor 3 tanpa penyimpanan. Tidak sampai di situ, sosok Xiaoyan di atas juga mengayunkan penguasa Xuan di tangannya. Dua pukulan dari arah yang berbeda bertabrakan di udara. Diapit oleh dua pukulan semacam ini, armor dewa palsu nomor 3 yang selama ini dia bangga-banggakan akhirnya mencapai batasnya dan pecah. Tubuhnya yang menyedihkan mendarat di tanah, matanya kabur dan wajahnya berlumuran darah. Nomor 3 membuka matanya dengan susah payah. Dia masih ingin melihat bagaimana dia dikalahkan. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan dua sosok berdiri di udara dengan cara berdampingan. Lalu dua sosok itu tumpang tindih menjadi satu. Salah satunya adalah Xiaoyan yang masih membawa penguasa Xuan di tangannya. Dan satu lainnya adalah sosok dengan jubah emas. Ketika melihat ini, dia akhirnya mengerti. Ternyata yang baru saja aku segel adalah tiruannya, ucap wanita Taisu nomor 3 dengan suara lemah. Sekarang, sepertinya sudah terlambat untuk bangun. Dia telah terluka parah di dalam armor besi dan sama sekali tidak mungkin untuk dapat pulih. Dalam hal ini, Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya. 3 dari 6 kristal merah di dadanya telah rusak. Situasinya saat ini sangat buruk. Dia dikalahkan dan kekalahan ini akan langsung mengorbankan nyawanya. Pada saat ini, dia diselimuti asap dan debu. Jadi hanya beberapa orang yang bisa melihat pemandangan ini. Xiaoyan perlahan mendekat, mengelurkan telapak tangannya untuk mengambil pelindung wajahnya. Nyala api hitam naik dari kelima jarinya dan menghancurkan pelindung wajahnya berkeping-keping. Wajah di bawah topeng itu terbuka, tetapi Xiaoyan tidak langsung membunuhnya. Bagaimana orang ini adalah Taisu nomor 3 dan statusnya masih cukup tinggi di antara orang-orang Taisu. Jadi Xiaoyan berencana menggunakannya untuk menggali informasi tentang dunia Taisu. Selanjutnya, aku akan memintamu untuk menjawab, ucap Xiaoyan dengan kuat menggenggam kepala nomor 3 menggunakan 5 jarinya. Api guntur berkedip di antara jari-jarinya. Selama Xiaoyan mengerahkan sedikit kekuatan, dia bisa menghancurkan kepalanya berkeping-keping dalam sekejap. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa nomor 3 di dalam armor dewa palsu sudah mencapai tahap awal dari dewa bintang 9. Itu lebih kuat dari semua Taisu yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan tidak memikirkan apakah ada keabadian kuat di Taisu. Jika ada keabadian di balik armor besi dewa palsu ini, maka kekuatan tempurnya akan ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Pada saat ini, wajah nomor 3 berlumuran darah. Wajahnya yang semula cantik menjadi memar dan bengkak. Fitur wajahnya kabur, sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Apakah tujuan Taisumu datang ke sini untuk menjara sumber daya alam Xuan Yin? Tanya Xiaoyan dengan dingin. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, wanita Taisu nomor 3 tidak menjawab. Dan ekspresi Xiaoyan langsung menjadi gelap. Dia menamparnya dengan tamparan. Xiaoyan awalnya ingin mencari jiwanya, tetapi orang-orang Taisu ini sangat aneh. Mereka semua tidak memiliki jiwa, jadi tidak ada cara untuk melakukan pelacakan jiwa. Dengan cara ini, sulit untuk mengungkapkan rahasianya. Bahkan jika beberapa informasi dapat diperas secara paksa, tidak mungkin untuk menentukan keaslian informasi tersebut. Jadi, bagaimana jika aku memberitahumu? Waktu penghancuran alam Xuan Yin adalah masalah waktu. Aku percaya apa yang telah kamu lakukan hari ini akan mempercepat penghancuran alam Xuan Yin. Kalian semua pasti akan binasa, ucap wanita Taisu nomor 3 memuntahkan seteguk busa darah dan gigi patah. Jadi tujuan sebenarnya dari menjarah sumber daya alam Xuan Yin adalah untuk menyerang dunia sensi? Tanya Xiaoyan dengan dingin. Hahaha, sepertinya kamu juga tahu banyak, jadi tebakanku benar bahwa kamu dari dunia sensi kan? Ucap suara serak dari wanita Taisu nomor 3. Kamu yang kalah, jadi kamu harus menjawab pertanyaanku. Katakan padaku, jika Taisumu kehilangan 100 monster void ini, apa konsekuensinya? Tanya Xiaoyan. Sambil berbicara, nyala api menari di antara kelima jari Xiaoyan. Dia tidak hanya mengancam wanita Taisu nomor 3 agar menjawab, tetapi juga menyiksanya secara langsung. Sebagian besar kulit di tubuhnya terbakar dan bernanah oleh api Xiaoyan. Tetapi bahkan pada titik ini, wanita Taisu nomor 3 hanya menggertakkan gigi.
Dia tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan sampai nyala api Xiaoyan menembus kulitnya. Ketika seluruh daging dan darah di bawah kulitnya terbakar, baru kemudian nomor 3 tidak tahan lagi. Rasa sakit semacam ini segera membuatnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Api mengikis darah dan dagingnya. Dia dengan cepat layu. Seluruh tubuhnya dengan cepat menguap. Tetapi tepat ketika nomor 3 akan mati, Xiaoyan memaksanya untuk melanjutkan hidupnya dengan api abadi. Akibatnya, jeritan melengking nomor 3 bisa terdengar di udara, dan dia tidak bisa mati bahkan jika dia ingin mati. Pertanyaan terakhir, tepatnya kapan Taisumu akan menginvasi dunia sensi? Tanya Xiaoyan. Dia tidak peduli dengan nomor 3 yang berteriak kesakitan. Yang dia inginkan adalah jawaban yang lebih tepat. Nomor 3 yang berteriak kesakitan tampaknya sedikit ragu setelah Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini. Itu karena pertanyaan ini benar-benar menyentuh rahasia inti Taisu. Begitu Xiaoyan tahu waktu yang tepat dari invasi Taisu, maka dia akan dapat memahami lebih banyak. Kekritisan informasi ini terbukti dengan sendirinya. Jadi ketika Xiaoyan menanyakannya itu, dia menaikkan suhu nyala api. Wanita Taisu menjerit kesakitan. Meskipun rasa sakit itu sangat tak tertahankan, tetapi dia dengan gigih tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Orang-orang Taisu ini benar-benar berdarah besi. Xiaoyan sudah banyak menyandera orang Taisu yang dia bunuh sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban yang berguna. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan mengungkapkannya kepada Xiaoyan. Tingkat kesetiaan mereka membuat Xiaoyan merasa luar biasa. Nomor 3 masih tidak berbicara. Orang-orang ini tidak memiliki jiwa. Dan aku mengamati bahwa dari waktu ke waktu ada orang-orang kuat yang terbang keluar dari raksasa segitiga itu. Mungkinkah raksasa itu memiliki fungsi lain? Ucap dalam hati Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan terbalik lagi. Dia ingat bahwa avatar Taisu yang diperolehnya dikandung dari kantung darah dalam bayangan, yang tampak berbeda dari kelahiran normal. Itu lebih dimanipulasi, bukan tubuh hidup yang nyata. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang Taisu ini tidak memiliki jiwa. Mungkin mereka semua dibuat dan disempurnakan seperti avatar Taisu yang ditangkap Xiaoyan. Dan mereka bukanlah kehidupan nyata yang disusun dan diubah. Jadi mereka semua tidak memiliki jiwa. Menyalin bentuk kehidupan, ucap Xiaoyan tiba-tiba mendapat penjelasan ini. Jika tebakannya benar, itu bisa menjelaskan mengapa mereka begitu teguh dan memiliki keberanian untuk mati daripada mengkhianati Taisu. Mungkin keberanian ini adalah aturan yang terukir di tulang mereka. Aturan semacam ini membuat mereka tidak dapat berbicara meskipun mereka mau, sehingga mereka dapat melindungi rahasia Taisu. Xiaoyan berhenti menyiksa nomor 3. Dia mungkin masih tidak mau mengatakan apa-apa jika terus berlanjut. Jadi Xiaoyan berencana untuk melenyapkannya sepenuhnya. Tapi saat Xiaoyan hendak bergerak, wanita Taisu nomor 3 tiba-tiba tersenyum. Kamu tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Bahkan jika kamu tahu jawabannya, jadi apa? Kamu hanyalah setetes air di lautan di antara ribuan makhluk. Kekuatan Taisu tidak dapat dihentikan oleh semut sepertimu. Dunia sensi. Hahaha. Apakah kamu tahu bahwa sebelum kita menginvasi dunia sensi, kita sudah menginvasi 2 dunia? Dunia sensi akan segera menjadi dunia ketiga yang dijarah Taisu, ucap wanita Taisu nomor 3. Mata Xiaoyan suram. Ini karena salah satu dari 2 dunia yang disebutkan olehnya adalah dunia tanpa batas. Xiaoyan telah mengunjungi dunia tanpa batas, dan dia juga telah melihat kehancuran dunia itu. Tanpa dukungan sumber daya, maka semua makhluk hidup akan hancur. Pada akhirnya, dunia tanpa batas benar-benar musnah di bawah gerusan waktu, dan tidak ada kehidupan lagi. Adapun dunia lain yang dijajah oleh Taisu, Xiaoyan masih tidak tahu. Tapi mampu menginvasi 2 dunia seperti itu, sudah menunjukkan bahwa kekuatan Taisu sangat kuat. Bahkan di masa kejayaan dunia tanpa batas, masih kalah dari dunia Taisu. Baik dunia tanpa batas, maupun dunia sensi, adalah dunia yang makmur dan kuat. Meskipun kekalahan dunia tanpa batas terkait erat dengan arogansi klan Yuan Shen, secara keseluruhan memang ada kekuatan dahsyat di Taisu yang akhirnya bisa memakan dunia tanpa batas. Apakah tidak cukup bahwa kamu telah merebut semua daya dari 2 dunia? Tanya Xiaoyan dengan nada marah. Cukup, sepertinya kamu tidak tahu
bahwa hanya ada satu dunia sebelum 9 dunia. Dunia yang makmur dan sejahtera. Apa yang kami lakukan adalah mereproduksi dunia yang lebih besar dan lebih sejahtera. Beraninya kamu membayangkan dunia yang begitu makmur, ucap wanita Taisu nomor 3, tawa keluar dari tenggorokannya yang serak. Sepertinya saat ini rasa sakit di tubuhnya seakan-akan hilang. Ini adalah semacam kepercayaan gila. Tepat ketika Xiaoyan hendak terus bertanya, seberkas cahaya meraung dari ujung dan langsung menyelimuti sosok nomor 3 di dalamnya. Sinar itu sangat kuat, tapi Xiaoyan tidak mengelak dan masih menggenggam kepala Taisu nomor 3 dengan kuat. Sinar cahaya melesat melewatinya. Xiaoyan melihat bahwa nomor 3 yang dia pegang masih ada, tapi armor dewa palsu yang dia kenakan sudah hilang. Tentu saja kecuali armor dewa palsu ini, tubuh nomor 3 yang ditangkap juga benar-benar kehilangan nafas kehidupan. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi. Dan ketika dia menangkap seberkas cahaya tadi, yang terakhir sudah muncul di depan Camp Taisu. Dan kemudian menyapu ke dalam benda raksasa segitiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Pada akhirnya dia menangkap eksistensi tinggi Taisu. Tapi, dia tidak mendapatkan banyak informasi berguna. Orang-orang Taisu ini tidak memiliki jiwa. Jadi tidak ada cara untuk melacak jiwanya secara langsung. Taisu jelas tidak ingin Xiaoyan terus mendapatkan informasi dari nomor 3. Tetapi, Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa Taisu akan langsung melenyapkan nomor 3 dan mengambil armor dewa palsu dari nomor 3 tanpa peduli tentang hidupnya. Thank you guys sudah mendengar ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.